Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini, izinkanlah kami dari Kelompok 6 untuk menyampaikan hasil diskusi kelompok kami pada matkul perencanaan pembangunan, yaitu mengenai sistem perencanaan pembangunan daerah tahun 2021 di Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Adapun anggota kelompok 6 yaitu saya sendiri Aldiniatul Islam, kemudian ada Rifki, Sisri Nauratul Ilmi, Suci Permatasari, Tiara Febrilia, dan Wilda Septia. Untuk pembacaan materi yang pertama akan disampaikan oleh Tiara. Kepada Tiara dipersilakan. Baiklah, alasan ketidakberhasilan proses perencanaan pembangunan secara teoritis. Pengertian perencanaan. Menurut Jokromi Jojo dalam Shafalevi, perencanaan dalam arti seluas-luasnya merupakan suatu proses mempersiapkan secara sistematis kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Perencanaan adalah suatu cara bagaimana mencapai tujuan sebaik-baiknya dengan sumber-sumber yang ada supaya lebih efektif dan efisien. Perencanaan merupakan suatu proses yang kontinu yang meliputi dua aspek, yaitu formulasi perencanaan dan pelaksanaannya. Perencanaan dapat digunakan untuk mengontrol dan mengevaluasi jalannya kegiatan, karena sifat rencana itu adalah sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan. Baiklah, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Tiara. Untuk pembacaan selanjutnya akan disampaikan oleh Wilda. Kepada Wilda, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya adalah perencanaan pembangunan. Perencanaan pembangunan ini merupakan suatu hal pengarahan penggunaan sumber-sumber pembangunan yang terbatas dan adanya untuk mencapai tujuan dalam keadaan sosioekonomi yang lebih baik secara lebih efektif dan efisien. Menurut Albert Watterson menyebutkan bahwa perencanaan pembangunan adalah melihat ke depan, mengambil pilihan sebagai alternatif dari kegiatan untuk mencapai tujuan masa depan. Sedangkan menurut Wijojo Nisastro menyatakan bahwa perencanaan pembangunan pada dasarnya berkisar kepada dua hal. Yang pertama ialah penentuan pilihan secara sadar mengenai tujuan yang konkret yang hendak ingin dicapai dalam jangka waktu tertentu atas dasar nilai-nilai yang dimiliki masyarakat yang bersangkutan. Yang kedua ialah pilihan di mana secara alternatif yang bisa efisien secara rasional guna mencapai tujuan tersebut. Kemudian alasan pentingnya perencanaan pembangunan dalam suatu daerah. Yang pertama, perencanaan dilihat dari segi suatu alat atau cara untuk mencapai tujuan dengan lebih baik. Mendapatkan alasan yang telah kuat untuk melakukan perencanaan. Dengan adanya perencanaan diharapkan terdapat suatu pengarahan kegiatan dan adanya pedoman bagi pelaksanaan kegiatan yang diajukan kepada pencapaian tujuan pembangunan. Dengan perencanaan ini maka dilakukan suatu perkiraan terhadap hal-hal masa pelaksanaan yang akan dilalui. Kemudian perencanaan memberikan kesempatan untuk memilih berbagai alternatif tentang cara yang terbaik atau kesempatan untuk memilih kombinasi cara yang terbaik. Kemudian dengan adanya perencanaan dapat dilakukan penyusunan skala prioritas, memilih urutan-urutan dari segi pentingnya sama tujuan sasaran maupun kegiatan usaha. Kemudian dengan adanya rencana, maka akan ada suatu alat pengukur atau standar untuk mengadakan pengawasan dan evaluasi. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Wilda. Untuk pembacaan selanjutnya akan disampaikan oleh Rifki. Kepada Rifki dipersilakan. Baik, hasil dari pembahasan pertama, sistem perencanaan pembangunan. Maaf, saya ulangi. Hasil dan pembahasan. Yang pertama, sistem perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Agam. Yang kedua, kendala yang ditemui dalam
pelaksanaan sistem perencanaan pembangunan daerah tahun 2021 di Kabupaten Agam. Yang ketiga, solusi yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Agam pada tahun 2021. Selanjutnya, sistem perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Agam. Penekanan khusus fokus prioritas pada perubahan RKPD tahun 2021 ini adalah A. Upaya mengatasi pandemi COVID-19. Yang B. Pemilihan ekonomi akibat dampak pandemi. Yang C. Dukungan terhadap program prioritas nasional penanggulangan perencanaan ekosistem Danau Maninjau. Fokus prioritas tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut. Kebijakan mengatasi pandemi COVID-19 dan dampak ekonomi memperhatikan peningkatan kasus dan penyebaran COVID-19 di Kabupaten Agam yang meningkat tajam pada triwulan 2 tahun 2021. Perlu dilakukan upaya penguatan khususnya pada sektor kesehatan dan jaring pengaman sosial untuk menyelamatkan perekonomian masyarakat. Kebijakan yang dilaksanakan adalah yang pertama, peningkatan kegiatan promotif dan preventif kesehatan kepada semua lapisan masyarakat. Yang kedua, peningkatan pelayanan pada SUD Lubuk Basung melalui pemenuhan kebutuhan fasilitas dan perlengkapan rawatan pasien COVID-19. Yang ketiga, penyiapan cadangan bantuan sosial atau bansos sebagai antisipasi penerapan kebijakan PPKM di Kabupaten Agam. Yang keempat, kajian penerapan PPKM mikro lingkungan. Kajian penerapan PPKM mikro lingkup nagari sebagai kebijakan alternatif. Selanjutnya, kebijakan penanggulangan perencanaan ekosistem Danau Maninjau. Revitalisasi Danau Maninjau sudah menjadi prioritas nasional dan sudah mulai digerakkan oleh Kementerian Ekonomi Maritim dan Investasi semenjak tahun 2021. Dalam rangka mendukung kebijakan nasional ini, pemerintahan Kabupaten Agam harus memfasilitasi atau mendampingi program atau kegiatan pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Rifki. Untuk pembacaan materi selanjutnya akan disampaikan oleh Suci. Waktu dan tempat dipersilakan. Maaf, Suci, masih di mute. Maaf, suaranya masih ke mute, Suci. Baiklah, saya ulangi kembali. Materi selanjutnya yaitu kendala yang ditemui dalam pelaksanaan sistem perencanaan pembangunan daerah tahun 2021 di Kabupaten Agam. Beberapa kendalanya yaitu yang pertama, pertumbuhan produk domestik bruto atau PDRB Kabupaten Agam. Nilai PDRB Kabupaten Agam tahun 2020 mencapai 20,37 triliun rupiah. Jika dibandingkan tahun 2009 sebesar 20,53 triliun rupiah, yaitu turun sebesar 0,26 triliun rupiah. Berdasarkan
penurunan tersebut, maka hal yang menjadi prioritas utama pemerintah adalah untuk meningkatkan kontribusi masyarakat agar pertumbuhan ekonomi dapat ditingkatkan lagi, terutama di sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan. Karena seperti yang kita tahu bahwa Kabupaten Agam adalah daerah yang mempunyai pertanian yang subur dan tanah yang subur, sehingga sektor itu sangat memajukan dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat di Kabupaten Agam. Selanjutnya, masalah yang kedua yaitu PDRB per kapita. Produk domestik regional bruto atau PDRB per kapita merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk mengetahui tingkat kemakmuran penduduk suatu daerah atau wilayah. Berdasarkan data dari provinsi data dari Kabupaten Agam pada tahun 2021, nilai PDRB per kapita Kabupaten Agam atas dasar harga berlaku berdasarkan jumlah penduduk hasil proyeksi. Sejak tahun 2016 hingga tahun 2020 cenderung mengalami peningkatan. Pada tahun 2016, nilai PDRB per kapita ADHB sebesar 34,72 juta. Mengalami kenaikan secara nominal hingga tahun 2019, yaitu mencapai 41,80 juta. Namun secara umum, nilai PDRB per kapita Kabupaten Agam masih berada di bawah nilai PDRB per kapita Provinsi Sumatera Barat dan PDB Nasional per Perubahan RKPD Kabupaten Agam tahun 2021. Meski demikian, nilai PDRB Kabupaten Agam menempati posisi kedua setelah Kota Padang dalam pembentukan PDRB Provinsi. Namun besarnya jumlah penduduk menyebabkan nilai PDRB yang diterima oleh setiap penduduk menjadi lebih kecil dibandingkan dengan daerah lainnya, baik di tingkat provinsi ataupun di tingkat nasional. Masalah yang ketiga yaitu inflasi. Inflasi merupakan salah satu faktor yang tidak kalah penting dalam menentukan kondisi yang berkaitan dengan stabilitas ekonomi suatu wilayah. Inflasi yang terjadi pada tahun 2016 di Kabupaten Agam mencapai sebesar 3,93%, yaitu disebabkan oleh kenaikan harga yang terjadi pada beberapa komoditas penyumbang inflasi, diantaranya yaitu berupa beras, cabai merah, rokok kletek filter, rokok kletek, daging sapi, kontrak rumah, rekreasi, tarif air minum PAM, sewa rumah, dan lain sebagainya. Inflasi yang terjadi pada tahun 2017, namun inflasi yang terjadi pada tahun 2017 tidak setinggi inflasi pada tahun sebelumnya dikarenakan terdapatnya stabilitas harga bahan makanan yang lebih terkendali. Kondisi tersebut turut disertai dengan kenaikan harga emas perhiasan. Inflasi yang cukup rendah tersebut turut dipertahankan oleh penurunan harga ataupun deflasi yang terjadi pada beberapa komoditas seperti harga bahan bakar minyak dan penurunan tarif listrik. Secara umum, inflasi di Kabupaten Agam disebabkan oleh kenaikan tarif listrik, BBM, tarif ponsel, biaya kepengurusan STNK dan BPKB, serta kenaikan berbagai bahan makanan dan kelompok makanan, serta tembakau, terutama beras. Inflasi tersebut disebabkan oleh keterbatasan ketersediaan suplai bahan makanan yang sejatinya lebih dipengaruhi oleh faktor-faktor cuaca. Dikarenakan iklim yang tidak menentu, maka berdampak pada kenaikan harga komoditas dan terganggunya rantai produksi akibat hama dan penyakit. Masalah selanjutnya yaitu jumlah penduduk miskin. Berdasarkan data perkembangan garis kemiskinan dan jumlah penduduk miskin tahun 2015 sampai 2020, dijelaskan bahwa persentase angka kemiskinan tahun 2019 sampai 2020 yaitu pada angka 6,75%. Hal ini menggambarkan ketahanan ekonomi Agam masih dapat mengimbangi pertumbuhan penduduk meskipun laju pertumbuhan ekonomi pada tahun 2020 mengalami kontraksi yang cukup tajam akibat dampak pandemi COVID-19. Secara garis besar, kemiskinan dalam suatu masyarakat disebabkan oleh satu, kondisi kerentanan sosial yang permanen, 2, perbedaan kapasitas dan kualitas SDM, 3, perbedaan kepemilikan sumber daya atau akses modal. Berdasarkan indeks tersebut, maka nagari yang berada di Kecamatan Palembayan, Palupu, dan Malala dengan IKM tinggi cenderung memiliki persentase kemiskinan yang tinggi pula. Hal tersebut dipengaruhi oleh tingkat ketersediaan sarana prasarana publik,
karena akan menimbulkan biaya ekonomi yang lebih tinggi. Mungkin sekian penyampaian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Suci atas penyampaian materinya. Kemudian untuk pembacaan materi selanjutnya akan saya sampaikan sendiri. Yaitu mengenai solusi yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Agam dalam mengatasi kendala pelaksanaan sistem perencanaan pembangunan daerah. Adapun solusi yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Agam dalam rangka mengatasi kendala yang ada, yaitu yang pertama, solusi dalam mengatasi kemiskinan yang terjadi di Kabupaten Agam. Penanggulangan kemiskinan ialah kebijakan dan program pemerintah dan pemerintah daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana, dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin, dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat. Dalam hal ini, pemerintah Kabupaten Agam melakukan atau membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat yang terdampak COVID-19, dan juga dengan memberikan bantuan subsidi kepada masyarakat yang miskin. Tidak hanya hal tersebut, pemerintah juga memberikan bantuan langsung berupa sembako atau yang lainnya, serta mengembangkan balai latihan kerja untuk membekali masyarakat. Diharapkan dengan balai latihan kerja ini, masyarakat bisa mempunyai skill yang nantinya akan bermanfaat untuk jangka panjang. Dan dengan adanya skill tersebut bisa menjadi salah satu solusi untuk mengatasi kemiskinan. Yang kedua yaitu solusi mengatasi inflasi di Kabupaten Agam. Dalam rangka mengendalikan laju inflasi yang terjadi, pemerintah Kabupaten Agam mencari solusi untuk mengatasi hal tersebut dengan membagikan 1.500 bibit cabai sebagai upaya pengendalian inflasi yang terjadi. Bibit cabai dibagikan kepada ASN sebagai tanda dimulainya perancangan gerakan tanam cabai sesumbar. DPKP Kabupaten Agam Rospa Despira menyebutkan bahwa kegiatan ini supaya untuk mendukung GNPIP yang digelar oleh Bank Indonesia bersama dengan tim pengendalian inflasi pusat dan daerah untuk mengurangi laju inflasi bahan pangan dari sisi suplai dan mendukung produksi. Kemudian yaitu solusi dalam mengatasi PDRB Kabupaten Agam. PDRB berpengaruh signifikan terhadap pengeluaran kondisi rumah tangga yang mana apabila PDRB mengalami peningkatan, maka pengeluaran konsumsi rumah tangga juga akan meningkat dan inflasi akan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pengeluaran konsumsi rumah tangga. Dalam hal ini, pemerintah Kabupaten Agam berusaha mengatasi peningkatan terhadap sektor PDRB lapangan usaha, yang mana hal ini jika tidak diatasi, maka akan mengalami dampak yang signifikan terhadap konsumsi rumah tangga. Jadi dapat disimpulkan bahwa yang pertama, sistem perencanaan pembangunan nasional atau SPPN bertujuan untuk menghasilkan rencana pembangunan dalam jangka panjang, menjamin integrasi dan keterkaitan antar daerah, dan mengoptimalkan partisipasi masyarakat. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Agam menghadapi tantangan pertumbuhan ekonomi yang terpengaruh oleh pandemi COVID-19, dengan sektor pertanian sebagai penyumbang utama dan penurunan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. PDRB per kapita Kabupaten Agam mengalami peningkatan sebelum pandemi, tetapi turun pada tahun 2020 karena dampak dari pandemi COVID-19. Kemudian inflasi di Kabupaten Agam dipengaruhi oleh kenaikan harga beberapa komoditas penyumbang inflasi. Mungkin hanya sekian penyampaian hasil diskusi dari kelompok 6. Saya sebagai moderator perwakilan dari kelompok 6, apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian hasil diskusi tadi, kami meminta maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.